لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ضاف قليل كالدفاع قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولاء
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai amma ya Bu ya. Amma law tadhakkara. Bismillahirrahmanirrahim. Amma law tadhakkara qabla mudhi ruknin wa qabla tuli zamani wa aada ma qara'ahu ma'a syakki fala butlana likathrati urudi mithli dhalika. Qala asy-Syarqawiyyu wa tuluhu bi an yas'a ruknan wa qasrahu bi an la yas'ahu ka an khatara lahu khatirun wa zala sari'an wa kharaja bi ta'birihi bisyakki ma law zanna annahu fi salatin ukhra fatasihhu wa in atammaha ala dhalika fardan kanat aw naflan wa yu'khadhu min dhalika annahu law qanada fi sunnati subhi zannan annaha as-subhu lam yadurra wa in tala az-zamanu aw madha ruknun ma'a dhalika az-zanni. Asy-syartu ar-rabi'a 'asyara alla yanwiya qad'a as-salati aw yataraddada fi qad'iha halan aw ba'da mudiyyi raq'atin mathalan walau bil khuruji ila salatin ukhra fi ghairi ma ya'ti wa kataraddudi fi qad'iha at-taraddudu fil istimrari fiha fatabtulu fil jami'i limunafatihi lil jazmi al mashruti dawamuhu fiha kal imani wala muakhadata fil waswasi
al-qahri wa huwa alladhi yatrukul fikru bila ikhtiyarin. Wallahu a'lam bishawab. Tolong speaker dia teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakatuh wa wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma law tadhakkara qabla mudhi ruknin wa qabla tulis zamani wa a'ada ma qara'ahu ma'asyaki fala butlana. Adapun bila orang itu ingat sebelum lewatnya satu rukun dan sebelum lamanya masa dia dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu, wa a'ada ma qara'ahu ma'asyaki, dan dia mengulang sesuatu yang telah dia bacanya tadi bersama keraguan, fala butlana, maka dihukumkan tidak batal sholat yang dia kerjakan. Jadi kalau seandainya ibu kelupaan baca Fatihah ya Bu ya, kemudian sebelum ibu masuk ke rukun yang selanjutnya masih diri ya Bu ya, masih diri keadaannya, kemudian ibu kelupaan membaca surah apa tadi Bu? Al-Fatihah. Masih diri, ibu belum beranjak kepada rukun yang setelahnya, yaitu apa Bu? Apa? Diri, habis diri apa? Ruku. Jadi ibu belum sampai kepada ruku, masih dalam keadaan berdiri, belum sampai kepada ruku. Nah, kemudian ibu ingat. Pas ibu ingat, ibu ulang dulu bacaan Fatihah yang tadi ibu dalam kondisi ragu. Tadi baca ke ayat, masih dalam keadaan ibu berdiri ya Bu ya. Jadi ibu kelupaan baca Fatihah syak. Sebelum ibu sampai kepada rukun yang selanjutnya, yaitu ruku, ibu udah ingat, oh kayaknya tadi saya belum baca surah apa Bu? Al-Fatihah. Ibu belum sampai kepada ruku, artinya belum sampai kepada rukun yang setelahnya. Kemudian ibu ulang bacaan Fatihah yang tadi ibu syak, ibu ragu, tadi baca belum ya, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan tidak batal ya Bu ya. Kenapa demikian tidak batal? Likathrati urudi mithli dzalika, karena banyaknya terjadi hal yang seperti itu. Jadi yang penting catatannya, ibu belum sampai kepada rukun yang setelahnya Bu ya. Jadi ibu ingat akan rukun qauli tadi, artinya surah Fatihah yang tadi ibu kelupaan, sebelum ibu sampai kepada rukun yang setelahnya. Pas ibu ingat tadi belum baca Al-Fatihah, kayaknya belum baca surah Al-Fatihah. Ibu belum lama lupanya, kemudian ingat, kemudian ibu belum sampai kepada rukun yang setelahnya, maka langsung ibu ulang bacaan Fatihah yang tadi ibu kelupaan atau yang tadi ibu syak bersama dengan keraguan tadi, maka dihukumkan sholat yang ibu kerjakan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Ulang lagi Bu. Ibu sembahyang zuhur tadi misalnya ya Bu ya. Kemudian ibu lagi diri belum sampai mana Bu? Belum sampai ruku. Ada keraguan. Kayaknya tadi belum baca Fatihah ya Bu ya. Ibu ragu itu. Kayaknya tadi belum baca Al-Fatihah. Ibu ingat, oh iya, emang belum baca apa Bu? Belum baca Fatihah. Ibu langsung ulang bacaan Fatihah yang tadi ibu ragu ya Bu ya. Langsung ibu baca Fatihah lagi ya Bu ya. Karena tadi yang sebelumnya ibu ragu, baca belum. Pas ibu sudah ingat, sementara ibu belum kelamaan ingatnya dan belum sampai kepada rukun yang setelahnya, ibu ulang itu bacaan surah Al-Fatihah ibu, maka dihukumkan sholat yang ibu sedang kerjakan batal nggak Bu? Nggak batal. Jelas ya Bu ya?
Kenapa demikian tidak batal? Alasannya likathrati urudi mithli dzalika, karena banyaknya terjadi hal yang seperti itu. Qala Asy-Syarqawi, berkata Imam Asy-Syarqawi rahimahullah. Ini Imam Syarqawi di antara ulama dalam madhab al-Imam kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, wa tuluhu bi an yasa'a ruknan. Lamanya masa itu adalah masa yang mencukupi untuk mengerjakan satu rukun. Wa qasrahu bi an la yasa'ahu, dan singkatnya masa yang tidak mencukupi akan satu rukun. Bagaimana contohnya? Ka'an khatara lahu khatirun wa zala sari'an. Ada orang yang terlintas di hatinya akan sesuatu, kemudian langsung hilang. Yang tadi ibu lagi diri, belum sampai kepada ruku, ibu terlintas di hati, ini kayaknya tadi belum baca apa bu? Al-Fatihah ini disertai dengan keraguan. Ibu langsung ingat, oh iya benar tadi belum baca apa bu? Al-Fatihah. Sementara ibu belum sampai kepada rukun yang merupakan setelahnya, yaitu ruku. Maka langsung ulang bacaan Fatihah ibu, dan sholat ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya bu ya? Wa kharaja bi ta'birihi bisyakki, dan tidak termasuk dengan pengungkapan pengarang dengan kalimat syak, ma'asyakki fit taharrumi, ma law zanna annahu fi salatin ukhra. Kalau seandainya ada orang yang menduga bahwasanya dia ada pada salat yang lain, fatasihhu, maka dihukumkan salat itu sah. Wa in atammaha ala dalika fardan kanat aw naflan, sekalipun dia menyempurnakannya atas hal yang tersebut, baik sholat yang fardu atau yang sunnah. Bagaimana contohnya? Ada orang yang memang dia menduga bahwa dia ada pada sholat yang lain, ya bu ya. Kemudian dia meneruskan kerjaan-kerjaan yang memang termasuk sunnah atau yang rukun sampai selesai sholatnya, baik itu fardu ataupun sunnah, maka dihukumkan sah sholat yang dia kerjakan. Bagaimana contohnya? Wa yukhadu min dzalika, contohnya annahu law qanata fi sunnati subhi, kalau seandainya ada orang yang membaca doa kunut pada waktu dia mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh. Boleh sunnah qabliyah subuh ya bu ya, boleh sunnah fajar. Ibu niatnya waktu ngerjain qabliyah subuh, boleh niatnya usalli sunnata qabliyatis subhi ya bu ya. Pas ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allah, masuk niat di hati ibu, boleh niatnya usalli sunnata qabliyatis subhi, atau niatnya usalli sunnatal fajri. Boleh ya bu ya. Jadi boleh niatnya usalli sunnata qabliyatis subhi, atau niatnya usalli sunnatal fajar. Jangan ditinggal ya bu ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengerjakannya, maka pengerjaannya qabliyah subuh tadi atau sunnah fajar tadi lebih bagus, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ada orang yang Allah anugerahkan uangnya sangat banyak, no limit, hartanya kaya raya. Sementara ada seorang hamba Allah, muslim muslimah, laki perempuan, yang mengerjakan sunnah fajar 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat, maka orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih baik dari orang yang tadi kaya raya. Jelas ya bu ya? Jadi kemuliaan di hadapan Allah bukan dari harta ya bu ya. Kemuliaan di hadapan Allah bukan dari jabatan. Kemuliaan di hadapan Allah bukan dari pangkat bu, bukan. Belum tentu orang yang kaya raya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan belum tentu orang yang tidak punya apa-apa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya bu ya? Jadi kemuliaan
Mulia di hadapan Allah bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat, tapi tadi ngerjain sunnah fajar 2 rakaat saja, qabliyah subuh 2 rakaat saja. Ini orang lebih baik, lebih bagus daripada orang yang Allah berikan dunia beserta isinya. Jangan tinggal ya Bu ya, jangan tinggal kerjain sholat sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar. Surahnya kalau bisa 1 rakaat 2 Bu. Habis Fatihah rakaat yang pertama ibu baca pertama alam nasyrah, kemudian baca lagi qul ya ayyuhal kafirun ya Bu ya. Kemudian rakaat yang keduanya alam taro dengan qul huwallahu ahad ya Bu ya. Kalau bisa ibu bacanya surahnya pada waktu ibu mengerjakan sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar, habis Fatihah rakaat yang pertama alam nasyrah sampai selesai dengan surah apa tadi Bu? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah rakaat yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka sampai selesai. Yang kedua adalah surah Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Jelas ya Bu ya? Jangan tinggal Bu tuh. Jangan tinggal untuk mengerjakan salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Tadi contohnya Bu, ada orang yang mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh zannan annahas subuh, dia duga bahwasanya sunnah qabliyah subuh tadi adalah salat fardu subuh. Ibu ngerjain sunnah qabliyah subuh, ibu ngerjain sunnah fajar, tapi ibu punya dugaan di hati ibu sangat kuat, ibu sedang mengerjakan salat fardu apa Bu? Salat fardu subuh. Bagaimana hukumnya? Lam yadurra, maka tidak batal salat yang ibu kerjakan. Ya Bu ya? Ibu sembahyang sunnah fajar, tapi pas pertengahan ibu punya dugaan, saya sedang mengerjakan salat fardu apa Bu? Subuh. Karena ibu lagi banyak pikiran ya Bu ya, ibu kelupaan ya Bu ya, ini sunnah fajar, tapi ibu punya dugaan, oh ini fardu subuh ya Bu ya. Nah pas ibu punya dugaan demikian, ibu pas rakaat yang kedua baca doa apa Bu? Doa kunut. Sampai selesai sholat tersebut ibu kerjakan, bagaimana hukumnya? Sah sholat yang tadi ibu kerjakan dengan dugaan demikian. Lah saya Bu ya, padahal ibu lagi ngerjain apa tadi Bu? Sunnah fajar, tapi dugaan ibu qabliyah adalah mengerjakan sholat fardu subuh. Maka sholat yang ibu kerjakan tadi dihukumkan sah. Wa in talaz zamanu, sekalipun lama masanya, au madha ruknun ma'adzalika zanni, atau sudah lewat satu rukun dengan disertai dugaan yang seperti itu. Jelas ya Bu ya? Ibu lagi ngerjain qabliyah subuh, lagi ngerjain sunnah fajar, tapi pas pertengahan ibu punya dugaan di hati ibu sangat kuat, ini saya sedang mengerjakan sholat fardu subuh, yang pada akhirnya ibu rakaat yang kedua baca apa Bu? Doa kunut. Terus sampai salam selesai, kemudian bagaimana sembahyang yang ibu kerjakan tadi pada hukum agama? Maka sembahyang tadi yang ibu kerjakan disertai dengan dugaan demikian dihukumkan sah hukumnya dan tidak batal. Suka begitu nggak Bu? Suka begitu kadang-kadang ya Bu ya. Kadang-kadang qabliyah zuhur kita sangka apa? Sangka udah zuhur ya Bu ya. Padahal masih apa? Qabliyah zuhur. Niat di awal qabliyah zuhur, karena kita banyak urusan, akhirnya kepikiran kayaknya dugaan saya ini zuhur. Udah kerjain aja mau sampai habis zuhur. Sholat yang tadi ibu kerjakan disertai dengan dugaan demikian dihukumkan sah kan Bu? Sah, dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Dapat ilmunya Bu, alhamdulillah Ibu ya. Nanti kalau kejadian demikian sudah, dugaan kuat di hati ibu demikian, sudah kerjakan sampai habis, sampai selesai salam, dan sholat tersebut yang ibu kerjakan dihukumkan sah dan tidak batal. Selesai masalah syarat yang ke-13 pada sholat yang fardu atau yang sunnah. Asyartur rabi'a asyara, syarat sholat yang ke-14, syarat sah sholat yang ke-14, an la yanwiya qat'as salati,
Seseorang tidak boleh niat membatalkan sholat, nggak boleh. Ibu lagi sembahyang asar misalnya nanti, rokaat yang ketiga bu nih, pengen rokaat yang keempat, hati ibu ngomong, saya niat ingin memutuskan membatalkan sholat fardu asar ini, langsung batal bu, ya bu ya. Ibu lagi sembahyang asar, sudah 3 rokaat atau 4 rokaat, pengen selesai ibu nih. Hati ibu berbicara, saya niat ingin membatalkan sholat fardu asar, maka langsung sholat fardu asar ibu langsung dihukumkan batal. Jelas ya bu ya. Ibu lagi ngerjain sholat fardu maghrib, udah di penghujung, udah rokaat yang ketiga, anak ibu nangis misalnya bu ya, atau cucu ibu nangis, hati ngomong, batalin udah langsung batal bu tuh, ya bu ya. Atau suami ibu yang nangis ya bu ya, misalnya ya bu ya. Misalnya ibu lagi sembahyang maghrib, suami nangis ya bu ya. Ibu langsung di hati ngomong, batalin sembahyangnya, batal langsung sembahyangnya bu ya. Jelas ya bu ya. Jadi niat membatalkan sholat di hati ibu langsung dihukumkan batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya bu ya. Aw yataraddada fi qad'iha halan, atau ada orang yang ragu untuk membatalkannya langsung. Ibu ragu di hati, batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Batalin enggak ya? Yang sering ada tamu ya bu ya, ada tamu depan rumah ibu nih, assalamualaikum, ibu lagi apa bu? Sholat. Yang datang mertua ibu, atau yang datang ibu orang tua ibu, atau bapak ibu yang datang, kan hati jadi apa bu? Batalin kagak nih? Batalin kagak nih? Nah, dengan ibu bimbang demikian, batalin kagak? Batalin kagak? Sholat ibu langsung dihukumkan apa bu? Batal langsung. Jelas ya bu ya? Dengan begini pas ada yang assalamualaikum kira-kira mertua ibu, maaf lagi sembahyang gitu bu. Jadi sekalian batal. Jadi sekalian batal. Jadi hati nggak apa bu? Nggak ada taraddud, nggak ada keraguan, kebimbangan seperti itu. Jelas ya bu ya? Ibu niatin memutuskan membatalkan sholat yang fardu atau yang sunnah, langsung batal. Atau ibu bimbang, batalin kagak? Batalin kagak? Langsung dihukumkan sholat fardu atau sunnah yang sedang ibu kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya bu ya? Suka begitu ya bu ya? Lagi sembahyang hujan, cucian belum diapain bu? Belum diangkat, ya batal kagak nih? Batal kagak? Langsung batal betul, ya bu ya? Langsung batal. Hati ngomong, batalin kagak? Batalin kagak? Langsung batal. Atau ibu ada niat, batalin langsung batal. Jelas ya bu ya? Jadi banyak kejadian yang ibu sering alami ya bu ya. Emang benar-benar kejadian yang tadi cucian, sementara hujan, udah kering, capek-capek nyuci ya bu ya. Hujan turun, batalin jangan, batal langsung. Jelas ya bu ya? Jadi bila ada orang yang niat membatalkan sholat, maka dihukumkan sholatnya batal. Bila ada orang yang bimbang antara membatalkan atau tidak sholatnya, pun sama, dihukumkan sholat yang sedang dia kerjakan dihukumkan batal seketika langsung. Au ba'da mudhi'i rak'atin matalan, atau setelah sudah lewat 1 rakaat. Contohnya misalnya subuh, rakaat yang kedua ibu masuk, rakaat yang kedua ibu ada niat di hati, pengen batalin sholat subuh. Udah masuk rakaat yang kedua nih, ibu niat, pengen batalin sholat subuh ini, langsung batal sholat subuh yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya bu ya? Walau bil khuruji ila salatin ukhra fi ghairi ma ya'ti, sekalipun ibu keluar kepada sholat yang lain pada selain yang akan nanti akan datang keterangannya. Wa kataraddudi fi qat'iha at-taraddudu fil istimrari fiha fatabtulu fil jami'i, sama seperti bimbang untuk membatalkan sholat adalah bimbang untuk melanjutkan sholat yang sedang ibu kerjakan. Ibu bimbang di hati ibu,
terusin jangan, langsung batal. Ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang Isya, ya Bu ya. Kemudian anak ibu minta makan, mamah makan. Nah, hati ibu ada keraguan, ada kebimbangan. Batalin, terusin enggak, maka langsung seketika sholat Isya yang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana Bu? Batal langsung. Jelas ya Bu ya. Jadi mau itu adalah kebimbangan tentang pada waktu ibu sedang sholat atau ingin melanjutkan sholat yang sedang ibu kerjakan, maka dihukumkan sholat ibu langsung dihukumkan batal. Pada betul fil jami'i, maka batal sholat pada kasus yang tersebut semua di atas. Kenapa demikian batal? Limunafatihi lil jazmil masyruti dawamu fiha, dikarenakan dia telah meniadakan kemantapan yang dijadikan syarat terus-menerus untuk dikerjakannya. Kal imani, sama seperti iman. Ada orang yang beriman kepada Allah, tapi hatinya ngomong, saya pengen jadi orang kafir. Contohnya Bu ya, contoh ada mukmin atau mukminah, hatinya ngomong, saya pengen jadi orang kafir, langsung kafir ya Bu ya. Atau ada orang ngomong, saya pengen jadi orang musyrik, langsung Bu, dia sholatnya dihukumkan batal dan imannya langsung hilang ya Bu ya. Sama seperti itu. Jadi mau hatinya berbicara dengan kalimat demikian atau ada keraguan, ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, maka sama demikian hatinya kalau sudah demikian keadaannya, imannya dihukumkan langsung hilang. Dan ini orang wajib untuk mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Jelas ya Bu ya? Gak boleh sembarangan ya Bu ya. Gak boleh main-mainin. Suka ada orang iseng, ibu lagi pengen sembahyang ke mushola masjid, ada orang ngomong begini Bu nih, ntar tolong salamin nama malaikat ya Bu ya. Suka begitu ya Bu ya. Salamin ntar nama malaikat ya di mushola masjid ya. Kalau ini orang tujuannya mengejek-ngejek syariat, dia mengejek-ngejek ajaran Rasulullah SAW, maka langsung dihukumkan kafir, murtad, wajib kembali untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau ada orang yang menghinakan jilbab ya Bu ya. Ada orang bilang Jakarta kan panas, lu pakai jilbab lagi ya Bu ya. Tujuannya menghinakan syariat, sama dihukumkan murtad, itu orang laki ataupun perempuan, dan wajib kembali untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jelas ya Bu ya. Jadi itu bandingannya. Orang yang memang dia ragu pada waktu ingin melanjutkan sholat atau tidak, maka langsung dihukumkan batal sholat yang dia kerjakan, sama seperti iman. Wallahu a'lam bishawab. Adain bacaannya besok insyaallah sampai pada kalimat wala mu'akhadata fil waswasil qahri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana والآل والأصحاب
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la